kesempatan ini kita dapat memanfaatkan untuk mudzakarah dalam rangka meningkatkan iman dan amal saleh. Mudah-mudahan muzakarah kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua bagi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama niat-niat. Mudah-mudahan nafas-nafas kita bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin yang mulia, tak lupa kita senantiasa terus mengucapkan selawat dan salam setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fadilah selawat ini sungguh besar sekali. Saya banyak berselawat kepada kata Rasulullah, maka dialah yang paling awal mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya fil yaumi hatta marratin, qadallahu lahu mi'ata hajatin." Saya berselawat kepada Rasulullah, barang siapa berselawat atasku pada satu hari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hajatnya 100 hajat. 100 hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'ina min hafil akhirah, 70 hajatnya akan diberikan kepadanya pada hari akhirat. Wa talafina fid dunya, 30 selawat, 30 hajatnya disampaikan oleh Allah ketika dia hidup di dunia. Jadi kita perbanyak selawat sambil taulik di masjid, sambil datang ke masjid. Kapan saja kita terus mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Saya ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali sebelum, maka Allah akan menyampaikan hajatnya 100 hajat. 70 hajatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan 30 hajatnya akan diberikan ketika dia masih hidup di dunia. Hadirin yang mulia, ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan saja, di mana saja, ketika nama Nabi Muhammad disebut, maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan selawat ketika nama Nabi Muhammad disebut. Katanya Nabi Muhammad itu orang adalah orang yang paling bakhil. Disebut oleh Nabi, orang itu umat Nabi Muhammad, tetapi dia orang yang paling bakhil. Orang bakhil tidak disukai oleh sesama kita maupun oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, siapa-siapa yang tidak mengucapkan selawat ketika Nabi Muhammad SAW disebut, diucap, maka dia tidak mengetahui jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ndai tangan sama surga. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa terus mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu alayya wa ala ummati khamsina
telah Allah wajibkan atasku dan atas umatku khamsina salatan 50 sembahyang. 50 sembahyang fardu telah diwajibkan kepadaku dan atas umatku. Kapan itu katanya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan ketika aku melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Falam azal uraji'u, maka aku terus bolak-balik. Maka aku terus bolak-balik. Bolak-balik kemana dari mana? Falam azal uraji'u hatta ja'alahu khamsan, sampai Allah Ta'ala menetapkan kewajiban salat itu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi pada dasarnya salat itu diwajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Maka oleh Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Nabi Musa memberi saran supaya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon untuk mendapatkan keringanan. Lalu Allah wajibkan 5 waktu setelah Nabi Muhammad bolak-balik siwa kali bolak malam azab uraji'u hatta ja'ala khamsan. Aku terus bolak-balik dari hadarat Allah sampai Nabi Musa suruh kembali Muhammad, umatmu tidak mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Untuk melaksanakan sholat 45 waktu tidak mampu, untuk 40 waktu tidak mampu, 35 tidak mampu, 30 waktu tidak mampu, dan seterusnya sampai Allah Ta'ala memberikan ketetapan bahwa sholat itu wajibnya adalah 5 waktu. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sembahyang sejak gelincirnya matahari, yakni sembahyang zuhur dan sembahyang asar, ila ghasaqil lail, sampai masuk malam, sholat maghrib dan sholat isya. Wa qur'anal fajri, dan dirikanlah sholat subuh, sholat fajar, karena sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Hadirin yang mulia, sholat yang kita laksanakan ini yang paling bagus dengan mencontoh sholatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mencontoh sholat Rasulullah? Sholat Rasulullah dilaksanakan di mana azan dikumandangkan, dimbe atau dengan ngebang di masjid, dilaksanakan secara berjamaah. Dicinta Nabi Muhammad SAW sembahyang. Jadi Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salat Rasulullah SAW itu adalah dengan cara berjamaah dan di mana azan dikumandangkan. Hadirin yang mulia, faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salat. Allah telah wajibkan salat atas umatku dan atasku dan atas umatku 50 salat. Sembahyang itu kewajiban waktu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kapan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu dan dari mana dan kemana? Isra itu hadirin yang mulia,
sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan berkah di sekitarnya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang mulia, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tepatnya pada tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Jadi Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Sekali sembahyang di Masjidil Haram nilainya sama dengan salat 100.000 kali di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjid. Sekali sembahyang di masjid Nabi di Madinah adalah lebih afdal, lebih utama daripada sembahyang di lain tempat dengan perbandingan 1000 kali. 1000 kali sholat di Masjid Al-Hikmah Dusun Sentelok Jaya atau di masjid yang ada di Mataram, masjid provinsi, 1000 kali sholat di masjid ini masih lebih bagus yang sekali sholat di masjid kecuali di Masjidil Haram. Sekali sholat di Masjidil Haram adalah lebih bagus ya daripada sembahyang di tempat lain dengan perbandingan 100.000 kali. 100.000 kali sholat sembahyang di masjid ini masih bagusan belian pahala di Masjidil Haram. Karena di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Hadirin yang mulia, maka sangat beruntung orang-orang yang telah dapat melakukan sholat di Masjidil Haram maupun sholat di Masjid Nabawi. Wa sholatun fi Masjidil Aqsa afdalu min 500 sholatin fi masjid. Sekali sembahyang di Masjidil Aqsa itu adalah lebih afdal daripada sembahyang di tempat lain 500 kali. 500 kali kita sholat di masjid ini masih lebih afdal sekali sholat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sekarang dikuasai oleh Yahudi, oleh Israel. Orang tidak bebas umat Islam untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Tidak ada kebebasan umat Islam untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa dikuasai oleh Israel. Yang boleh melakukan sholat di Masjidil Aqsa sekarang ini adalah orang-orang yang sudah berusia 50 tahun. Orang-orang yang sudah usul, orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda tidak dibenarkan, tidak dibolehkan oleh tentara Israel, oleh polisi Israel, ya, umat Islam yang belum berusia
berusia 50 tahun untuk masuk Masjidil Aqsa untuk melakukan sholat. Ini kasihan. Kita tidak mampu untuk merebut Masjidil Aqsa. Hadirin yang mulia, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum hijrah itu disebut dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa setelah Nabi Muhammad SAW mengimami salat bersama para nabi-nabi terdahulu, para anbiya terdahulu berkumpul di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW melakukan sholat, Nabi Muhammad menjadi imam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Mi'raj adalah su'udun Nabi sallam ilal alamil uli. Yang disebut dengan Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW naik dari Masjid Aqsa ke alam yang tinggi, ke Sidratil Muntaha, menuju kemana? Di mana tempat Rasulullah SAW akan menerima kewajiban sholat 5 waktu. Hadirin yang mulia, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke langit yang pertama, di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad bersama Jibril minta izin masuk ke langit yang pertama. Ada pertanyaan dari malaikat yang bertugas menjaga langit pertama, mengatakan, siapa kamu dan bersama siapa kamu? Saya malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi Muhammad dipersilahkan masuk, dan Nabi Muhammad di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan Assalamualaikum kepada Nabi Adam, setelah dijawab salamnya Nabi Muhammad, Nabi Adam mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang, selamat bertemu dengan anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam di langit yang pertama. Melihat Nabi Adam, ketika Nabi Adam menghadap ke kanan, Nabi Adam tertawa atau tersenyum. Tetapi Nabi Adam ketika menghadap ke kiri, melihat ke kiri, Nabi Adam itu dilihat oleh Nabi menangis. Kenapa Nabi Adam melihat ke kanan tertawa dan melihat ke kiri dia menangis? Nabi Adam prihatin. Ketika menghadap ke kiri prihatin, asik, pria, karena anak jaring doang. Saat ini selalu manusia searah di bumi ini adalah turunan Nabi Adam. Manusia ini ke arah beriman, arah beriman. Di sebelah kiri itu yang dilihat oleh Nabi Adam adalah ashabun nar, penduduk neraka yang terdiri daripada keturunan Nabi Adam. Manusia ini semuanya keturunan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melihat ke kiri, dia menangis. Yang ditangisi oleh Nabi Adam yang di sebelah kiri itu adalah ashabun nar,
Lalu yang di sebelah kanan, ketika Nabi Adam melihat ke kanan, Nabi Adam tertawa tersenyum karena yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang soleh, orang-orang taat, adalah orang-orang yang menjadi ashabul jannah, calon-calon penduduk surga, orang-orang yang akan masuk surga. Itulah yang dilihat oleh Nabi Adam di sebelah kanannya, sehingga Nabi Adam tertawa, senang melihat keturunannya menjadi penduduk surga. Hadirin yang mulia, lalu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit yang kedua. Pada langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW minta izin masuk dan dipersilakan masuk. Setelah masuk ke langit yang kedua, naik ke langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW di situ melihat dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya dilihat oleh Nabi, diperkenalkan oleh malaikat Jibril, ini Nabi Isa dan Nabi Yahya. Silakan ucapkan assalamualaikum. Nabi Muhammad mengucapkan salam, lalu dijawab salamnya. Setelah itu maka Nabi Isa dan Nabi Yahya mengatakan, marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh. Selamat datang, selamat bertemu dengan Nabi yang saleh, saudaraku yang saleh. Selamat bertemu, selamat berjumpa dengan Nabi yang saleh, saudaraku yang saleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Sambutannya sama saja seperti sambutan pada langit yang kedua dengan mengucapkan marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Marhaban bin nabiyyis saleh wal akhis saleh. Marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Selamat bertemu dengan saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Idris dan Nabi Harun. Kemudian pada langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengucapkan marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Pada langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan marhaban bil ibni saleh wan nabiyyis saleh. Selamat bertemu dengan Nabi yang saleh dan Nabi yang saleh. Hadirin yang mulia, di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada langit yang ketujuh, di situ ada tempat ibadah, itu masjid yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu malaikat-malaikat dapat kesempatan hanya sekali melakukan sholat seumur hidup, seumur dunia, yang ke kiamat diitulah mati. 70.000 setiap hari turun malaikat untuk melakukan sholat beribadah di Baitul Ma'mur. Sekali datang dementulah sampai hari kiamat tidak diberi kesempatan untuk datang lagi beribadah. Kita masih kita sangat mendapatkan peluang yang sangat luar biasa. Setiap waktu tetap yang datang tersuruh datang ke masjid. Malaikat di langit 7 petala, 7 langit
dapat kesempatan hanya sekali beribadah di Baitul Ma'mur, dan dia tidak boleh kembali lagi untuk beribadah sampai hari kiamat, karena banyaknya malaikat-malaikat yang datang beribadah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya setiap hari 5 kali kita dipersilahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jadi salat 5 waktu itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Yang pertama-tama adalah 50 waktu. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban sholat itu, yang pertama 50 waktu. Turun dari kajian Nabi Musa disuruh tulah dan seterusnya. Hadirin yang mulia, sebagaimana difirmankan oleh Allah yang sudah saya bacakan tadi, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di tengah malam Allah Subhanahu wa taala suruh kita terus walaupun hanya sholat 2 rakaat saja untuk melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan membangkitkan engkau nanti pada hari kiamat pada tempat yang tertinggi. Hadirin yang mulia, kita berbangkit, hari berbangkit. Semua kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang. Semua kita selalu dengan dibangkitkan si Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya adalah dalam keadaan telanjang. Subhanallah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Aisyah, masa kita akan dibangkitkan telanjang? Bagaimana kita? Apa kita tidak saling melihat?" Jawab Rasulullah, "Dinara dengan saling telengok. Dinara dengan saling telengok lemak pada hari berbangkit itu karena dahsyatnya hari berbangkit. Oleh karena itu persiapan kita untuk kita mendapatkan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda itu adalah dengan memperbanyak ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, segera kita melakukan sholat awal waktu, sholat jangan ditunda-tunda dan dilaksanakan. Di mana azan dikumandangkan, dilaksanakan sebagaimana Rasulullah melaksanakan sholat adalah secara berjamaah. Rasulullah tidak pernah tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Hadirin yang mulia, kewajiban kita adalah anfusakum wa ahlikum. Kewajiban kita adalah anfusakum wa ahlikum. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sekalian supaya kita jaga diri, dijaga anak jahil dengan azab neraka, terutama daripada kewajiban sekarang sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Sembahyang 5 waktu sehari semalam ini dia lewat yang paling dulu terperiksa. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati salat. Paling dulu terperiksa si Allah terhisab lemak
awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Paling dulu dia terkoreksi, dia terperiksa dengan amal selap menuju sembahyang 5 waktu satu wajiban. Apakah wah bagus tan sembahyang atau belum? Apakah wah terperintahan sembahyang kepada anak jari tertentu? Apakah wah tajah anak jari tentang sembahyang? Mari kita mengambil perhatian khusus di balik wa ahlikum, di balik keluarga anak jari. Masih kita saksikan bahwasanya sholat 5 waktu ini belum begitu dianggap merupakan kewajiban yang sangat berat oleh sebahagian daripada keluarga kita. Salah satu contoh, sholat Jumat. Sholat Jumat yang kita laksanakan oleh kita semua, alhamdulillah kita yang hadir-hadir ini sudah bagus sholat Jumat. Tetapi coba kita cek anak jari masa baca atau dakak buah merari. Luwe sama sendiman pacu sembahyang, luwe sendiman pacu dan beriman. Saya melihat di pengorong-pengorong searah di sekitar masjid ini masih banyak keluarga kita walaupun dia sudah kawin. Dagang wah beliau anak baca masih nikmat serius tentang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Padahal terus menerus kita katakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Sapaling dulu dia terhisab periksa di jero kiamat lema amal-amal teniki adalah sembahyang. Lamun sembahyang teniki bagus, nilainya bagus, maka amal-amal yang lain dinilai itu bagus. Namun sembahyang niki setelah dihisab ternyata tidak bagus, maka amal-amal yang lain dinilai tidak bagus. Maka cara sembahyang yang paling bagus adalah cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara berjamaah. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa huwa ibnu sab'in." Suruh anak jarin si depada untuk melakukan sholat ketika dia sudah berusia 7 tahun. Usia 7 tahun itu adalah usia pendidikan. Namun terutama anak sekolah SD, dia waktu terima nama SD. Jadi perintah sembahyang dalam usia 7 tahun itu adalah sebagai pendidikan pembiasaan. Kita tidak sekedar bersuruh dek sekena alus sembahyang anak terkodek kandeng mantap, maka diperlukan bimbingan dari orang tua, karena orang tua akan bertanggung jawab terhadap keluarga anak jari. Okay? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Sudah pada selaku pasal Rasulullah SAW adalah pemimpin, ra'in, pemimpin, tukang telengok, tukang pelihara. Wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Selaku saya jadi pemimpin akan ditanya, dia akan pertanggungjawabkan kepemimpinannya tentang bagaimana rakyat yang dia pimpin apakah sudah
mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertanggungjawabkan karena itu adalah amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipelihara, dijaga. Dan pusakum wa ahlikum, suruh jaga anak jarin keluarga memiliki dari ancaman azab neraka. Hadirin yang mulia, karenanya anak-anak kita sama sekode-kode dibimbing tajam oleh balik kita pada selaku ada yang tahu, ada nara ilmu seberbe ilmu searah ia tajahan di balik anak jari. Jangan kita hanya kesuruh sekolah doang, padahal tidak semua pelajaran di sekolah itu yang tajam di sekolah. Anak sadar wah tajam. Maka oleh karena itu kita bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kalau sudah pemimpin rumah tangga tidak peduli terhadap agama, bagaimanakah jadinya generasi penerus kita? Generasi penerus kita akan menjadi bagaimana ketika pemimpin yang sudah dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melaksanakan tugas kepemimpinannya. Hadirin yang mulia, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum wa huwa ibnu sab'in wa yadribuhu wa huwa ibnu asri." Suruh anak jarin kanu sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam ketika dia sudah berumur 7 tahun. Sebagai pendidikan dalam jarak 7 tahun sampai dengan umur dia 10 tahun sudah bisa dia melakukan sholat, namun benar-benar ajak dia sembahyang. Sehingga dia berumur 10 tahun dia sudah bisa melakukan sholat. Maka ketika umur 10 tahun lalu anak jarin demikian tidak melaksanakan sholat fardu, maka para orang tua, para pemimpin yang dijadikan pemimpin oleh Allah dalam lingkup wilayah kepemimpinannya boleh dia menghukum kanggon sepes anak lagu jangan sampai memudaratkan. Tempat anak tentu sembahyang perintah isi Nabi itu suruh isi Nabi daik berdosa daik ragu dan menjaga berlebihan sekedar tepes ya kerajaan peringatan kita kanggung kok menjaga berlebihan. Jadi sebagai bimbingan ada yang takut, ada yang hendak menjaga terulang kembali, jangan sampai dia tidak melakukan sholat. Ini satu wajiban si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, jadi sembahyang 5 waktu ini adalah merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab." Selaku kita pada selaku ini berdua salah. Dengan saat paling bagus dengan salah orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap manusia kita pada selaku ini berdua salah. Lagu bagus paling bagus dengan salah dengan saat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Dengan seawah tobat dengan dosa ada diampuni oleh Allah, namun terima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Fungsi salat adalah untuk menghapus dosa. Perumpamaan sembahyang 5 waktu niki marak perumpamaan marak misal pokok lejulun balen. Arah pokok lejulun balen yang airnya mengalir jernih, namun temandi 5 kali dalam sejelo semalam. Pertanyaan Nabi, apakah mungkin masih ini dia masih dakin, namun mandi 5 kali sejelo semalam secara mandi secara sungguh-sungguh, tentu di jarak masih kemudian dakin. Begitulah salat 5 waktu itu adalah untuk menghapus dosa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, berhubung waktu Isya sudah ada, mudah-mudahan zakarah kita ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, mari kita baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah